Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Nur Cahyadi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen dan juga teman-teman yang sangat saya banggakan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang materi desain dan struktur organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu Muhammad Hilmi Aditya dengan NIM 2203011163 dan Septian Hafiz Alfarizi dengan NIM 2203011155 dan Dwi Adisa Irma dengan NIM 2203011170, lalu Muhammad Haki dengan NIM 2203011181, yang terakhir Nur Facia Imroani dengan NIM 2203011184. Nama saya Septian Hafiz Alfarizi, NIM 2203011155. Konsep dasar pengorganisasian. Pengorganisasian pada dasarnya merupakan proses pengalokasian sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Kerangka kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi atau organizational design. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi atau organizational structure. 4 pilar dalam pengorganisasian. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995, terdapat 4 pilar atau building blocks yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan proses pengorganisasian. Di antaranya yaitu pilar pertama, pembagian kerja atau division of work, yang merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang mungkin bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Misalnya dalam sebuah bisnis restoran, pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan lain sebagainya. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan atau departmentalization, yang merupakan suatu proses pengelompokan dan penanaman bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan dengan kriteria tertentu. Misalnya dalam bisnis restoran, pencatatan menu, pemberitahuan menu kepada bagian dapur, hingga pengiriman makanan dari bagian dapur kepada pelanggan di meja makan dapat dikelompokkan menjadi satu departemen tertentu bagian pelayan. Pilar ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki. Terdapat 2 konsep penting dalam proses penentuan hierarki, yaitu span of management control dan chain of command. Span of management control terkait dengan jumlah orang atau bagian di bawah suatu departemen yang akan bertanggung jawab kepada departemen atau bagian tertentu. Misalnya dalam sebuah bisnis restoran terdapat 3 bagian yang telah ditentukan semula, yaitu bagian keuangan, bagian pelayanan, dan bagian dapur. Dari ketiga bagian tersebut diperlukan satu bagian sebagai atasan, dan untuk tiap-tiap bagian tersebut diperlukan beberapa orang yang ditempatkan di bawahnya atau sebagai bawahan yang membantu, yaitu 1 orang untuk bagian keuangan, 2 orang untuk bagian dapur, dan 3 orang untuk bagian pelayanan. Chain of command menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat serta siapa dan bagian mana akan melapor kemana. Chain of command juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi dari hierarki yang paling tinggi hingga hierarki yang paling rendah. Misalnya dapat diketahui bahwa pelayan 1, pelayan 2, dan pelayan 3 memiliki batasan kewenangan dalam pekerjaan di bagian pelayanan dan tidak berwenang untuk melakukan pekerjaan di bagian keuangan atau dapur. Pilar keempat, koordinasi atau coordination, merupakan pilar terakhir dari proses pengorganisasian. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, pada dasarnya adalah koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif. Salah satu contoh mengenai koordinasi adalah antara bagian pemasaran dan bagian keuangan. Agar tingkat penjualan meningkat, maka bagian pemasaran mengusulkan untuk menaikkan biaya promosi. Di sisi lain, bagian keuangan mencatat bahwa biaya perusahaan semestinya diefisienkan. Jika bagian pemasaran dan bagian keuangan tidak berkoordinasi, dapat dibayangkan bahwa akan terjadi konflik kepentingan antar bagian, padahal kedua bagian tersebut sebenarnya bermaksud baik bagi kepentingan perusahaan. Dengan menaikkan biaya promosi, bagian pemasaran berharap agar penjualan meningkat. Di sisi lain, dengan meminimalkan biaya, efisiensi dapat ditingkatkan.
Jika kedua bagian tersebut tidak berkoordinasi, misalnya bagian keuangan menentukan batas maksimum peningkatan biaya bagi promosi, maka dapat diperkirakan kepentingan kedua bagian tersebut akan tidak sepenuhnya berjalan. Jika kepentingan kedua bagian tersebut tidak berjalan, maka kepentingan organisasi juga tidak akan berjalan. Akhirnya tujuan organisasi juga tidak akan tercapai secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. 1. Ada strategi organisasi. Strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi dibentuk sebagai jalan untuk pencapaian tujuan, maka struktur organisasi pun selayaknya jalan dengan strategi organisasi. 2. Skala organisasi. Organisasi dapat dibedakan skalanya menurut berbagai faktor. Di antaranya adalah dari jumlah penjualan, pangsa pasar, hingga jumlah tenaga kerja. Dan organisasi berskala dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi yang berskala besar artinya organisasi tersebut barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah, dikarenakan pangsa pasarnya yang luas dan dengan demikian memiliki tenaga kerja yang juga tidak sedikit. Organisasi yang berskala kecil dengan demikian biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit, dikarenakan pangsa pasar yang barangkali masih sedikit, jumlah penjualan atau produksi yang juga sedikit. Ketiga, ada teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan cara bagaimana sebuah produk dari sebuah organisasi bisnis dihasilkan atau juga dengan cara bagaimana pekerjaan dilakukan. Keempat, ada lingkungan. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah. Sebaliknya, lingkungan organisasi yang cenderung statis tidak akan terlalu banyak mengubah struktur organisasi. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam proses departementalisasi. Departementalisasi tersebut merupakan proses penentuan bagian-bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan bermacam jenis pekerjaan yang dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Dalam mendesain organisasi, khususnya dalam proses departementalisasi, diuraikan ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu yang pertama pendekatan fungsional. Penentuan subbagian dari organisasi atau proses departementalisasi yang pertama adalah berdasarkan fungsi. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi bisnis misalnya, ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan fungsi produksi, ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelanggan atau pasar, sehingga dinamakan dengan fungsi pemasaran dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan divisional. Pendekatan departementalisasi organisasi divisional dapat mengikuti pembagian divisi-divisi atas dasar produk, wilayah, langganan, dan proses atau peralatan. Struktur organisasi divisional atas dasar produk. Setiap departemen bertanggung jawab atas suatu produk atau sekumpulan produk yang berhubungan. Yang ketiga yaitu pendekatan produk. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Sebagai contoh, PT ABC tentunya memiliki berbagai jenis produk dari mulai produk susu, sabun mandi, pasta gigi, hingga mie instan. Maka di bawah ini bagian produksi dapat juga dibuat subbagian. Dan yang keempat, pendekatan pelanggan. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan dari organisasi. Sebagai contoh, jika produk sabun mandi dari PT ABC ternyata tidak hanya satu, tetapi ada sabun mandi untuk bayi, anak remaja, dan untuk dewasa. Yang kelima, pendekatan geografis. Penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Jika PT ABC memiliki daerah penjualan di 4 daerah misalnya Jakarta, Bandung, Makassar, dan Medan.
Lalu yang terakhir, pendekatan matriks. Pendekatan ini pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain. Misalnya, berdasarkan proyek tertentu. Proyek tertentu itu apa sih? Ataupun berdasarkan pendekatan lainnya. Setiap pekerjaan yang berada di bawah departemen tertentu, dalam kenyataannya juga merupakan bagian dari sebuah proyek tertentu atau bagian pekerjaan yang lain dari perusahaan. Terima kasih. Saya Muhammad Haki dengan NIM 2203011181 ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Struktur organisasi formal dan informal. Struktur organisasi formal adalah struktur organisasi dengan posisi, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang ditetapkan secara jelas. Sedangkan struktur organisasi informal merupakan potensi laten yang jika ditangani dengan baik dapat memberikan sisi positif bagi pencapaian tujuan organisasi. Akan tetapi, jika tidak terakomodasi dengan baik, dapat menyebabkan konflik internal organisasi. Contoh dari organisasi formal adalah perseroan terbatas, sekolah, dan negara. Sedangkan organisasi informal adalah kelompok atau kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berperan dan terlibat pada suatu aktivitas untuk mencapai tujuan bersama yang tidak disadari. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.